Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiawan dengan NPM J1F021033 akan mempresentasikan materi berjudul Struktur Sistem Komputer. Struktur sebuah sistem komputer dapat dibagi menjadi sistem operasi komputer, struktur input-output, struktur penyimpanan, hierarki penyimpanan, dan proteksi perangkat keras. Sistem operasi komputer. Secara umum, sistem komputer terdiri atas CPU dan sejumlah device perangkat controller yang terhubung melalui sebuah bus yang menyediakan akses ke memori. Umumnya, setiap device controller bertanggung jawab atas sebuah hardware spesifik. Setiap device dan CPU dapat beroperasi secara kongruent. Kemampuan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam waktu yang sama. Untuk mendapatkan akses ke memori, adanya beberapa hardware ini dapat menyebabkan masalah sinkronasi. Oleh karena itu, untuk mencegahnya, sebuah memori controller ditambahkan untuk sinkronisasi akses memori. Kemudian ini adalah gambar dari arsitektur umum komputer dan arsitektur PC modern. Struktur input-output. Direct Memory Access digunakan untuk input-output device yang dapat memindahkan data dengan kecepatan tinggi mendekati frekuensi bus memori. Device controller memindahkan data dalam blok-blok dari buffer penyangga langsung ke memori utama atau sebaliknya tanpa campur tangan prosesor. Interupsi hanya terjadi tiap blok, bukan tiap word atau byte data. Seluruh proses DMA dikembalikan oleh sebuah controller bernama DMA controller atau DMAC. Bus setiap jalur transfer data yang menghubungkan setiap device pada komputer. Hanya ada satu buah device yang boleh mengirimkan data melewati sebuah bus. Akan tetapi boleh lebih dari suatu device yang membaca data bus tersebut. Terdiri dari dua buah model, synchronous bus dan asynchronous bus. Kemudian ini ada gambar dari struktur input-output. Kemudian ada struktur penyimpanan. Tempat penyimpanan data antara lain ada register, change memory, main memory, atau random access memory, dan accession memory. Kemudian ada hierarki penyimpanan. Dasar susunan sistem storage adalah kecepatan, biaya, dan sifat volatilitas. Kemudian ada changing menyalin informasi ke storage media yang lebih cepat. Main memory dapat dilihat sebagai change terakhir untuk secondary storage. Menggunakan memori berkecepatan tinggi untuk memegang data yang diakses terakhir. Dibutuhkan change management policy. Change juga berkenalan tingkat lain di hierarki storage. Hal ini memerlukan data disimpan bersama-sama lebih dari satu level agar tetap konsisten. Dan proteksi perangkat keras. Input-output protection. Semua instruksi input atau output umumnya privilege instruction, kecuali pada DOS dan program tertentu. Harus menjamin user program tidak dapat mengambil alih kontrol komputer di monitor mode. Memory protection. Harus menyediakan perlindungan terhadap memori minimal untuk interrupt vector dan interrupt service routine. Ditambahkan dua register yang menentukan di mana alamat legal sebuah program boleh mengakses, yaitu base register dan limit register. CPU protection. Timer melakukan interrupt setelah periode waktu tertentu untuk menjamin kontrol sistem operasi. Timer diturunkan setiap clock. Ketika timer mencapai 0, sebuah interrupt terjadi. Timer biasanya digunakan untuk mengimplementasikan pembagian waktu. Baiklah, itu saja
yang dapat saya sampaikan. Apabila kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.